semangat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan saya. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya teman-teman. Baiklah, kali ini saya akan membuat konten atau video masih sama teman-teman ya, tentang bonsai kelapa. Dan ini ada satu buah bonsai kelapa saya. Jenis kelapanya yaitu kelapa gading kuning, dan terlihat masih ori ya teman-teman. Artinya sabutnya belum terkupas dan akar saya ekspos sehingga bagian kelapa ini terlihat mengambang ya. Nah, jadi bonsai ini tumbuh di dalam pot. Kalau untuk pembuatan dari awal sudah ada di konten sebelumnya ya teman-teman. Nah, ini baru saja saya lakukan pruning, yaitu pemotongan pelepah tua agar karakter bonggol mulai terbentuk atau terlihat. Jadi bonggolnya hanya segini teman-teman ya, tidak bisa lebih besar lagi. Dan memang dalam bahasa bonsai itu adalah tanaman yang kerdil. Jadi pohon kelapa yang sekian banyak teman-teman lihat tumbuh di di kebun atau di tanah, dia akan tumbuh nampak besar dan tinggi ya, dan akarnya pun sangat banyak. Dan ini pun kita bisa mengatur berapa jumlah akar yang akan kita sisakan nantinya, karena tidak mungkin dengan pot yang sebesar ini ditumbuhi akar yang sekian banyaknya. Nanti bisa jadi kelapa ini akan mati karena kekurangan nutrisi. Dan untuk nutrisinya pun saya sudah buatkan tipsnya seperti apa sih memberi nutrisi di dalam pot agar tumbuhan atau bonsai kelapa kita tetap terlihat subur ya teman-teman. Nah, jadi ini kalau bicara umurnya kurang lebih sudah setahun ya teman-teman. Kebetulan ini dari pertama saya program akar di media air, yaitu bulan Agustus 2019, dan sekarang tepat bulan Agustus 2020 teman-teman ya. Oke, langsung saja kita lihat pada bagian akar. Nah, di sini ada akar baru atau akar muda yang memang saya biarkan, dan ini sebelumnya saya bungkus ya teman-teman menggunakan kokopit, atau bisa juga teman-teman menggunakan akar pakis agar kondisi tetap lembab, sehingga akarnya pun terlihat besar sekali teman-teman ya. Nah, jadi selanjutnya saya akan mewarnai pada bagian sabutnya ini teman-teman ya, atau pada bagian luar ini. Sebelumnya sudah saya pernis, cuman dia terlihat luntur ya, karena sudah cukup lama
dan saya pun akan mengecat akar yang tua ini, pada bagian akar yang tua. Oke teman-teman ya, kita lanjut. Pertama, teman-teman siapkan alat kuas kecil teman-teman ya, kuas ukuran apapun bisa, yang penting kuas. Nah, untuk cat saya menggunakan cat apa namanya, nah ini teman-teman ya, teman-teman bisa lihat warna metalik atau sering dikenal dengan warna emas, mereknya Apian teman-teman ya. Teman-teman yang ingin mewarnai juga bisa dengan menggunakan merek lain dan juga dengan warna lain, sesuai dengan selera teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Baiklah teman-teman, kita lanjut. Nah, jadi saya menggunakan cat tanpa campuran air terlebih dahulu. Jadi ini asli cat tanpa campuran teman-teman ya. Dan kita mulai mengecatnya. Dan pastikan media yang akan kita cat ini sudah bersih dan kering. Jadi untuk cat pertama atau cat dasar bisa kita lakukan dengan tipis saja teman-teman. Yang penting merata. Untuk hasil yang lebih maksimal dan tentunya sesuai dengan selera kita masing-masing teman-teman ya. Kita bisa melakukannya 2-3 lapisan hingga nanti hasilnya betul-betul maksimal. Tujuan mengecat ini teman-teman agar sabutnya lebih awet dan tentunya menambah daya tariknya teman-teman ya.
Oh iya teman-teman, jika kita ingin melakukan pengecatan 2-3 kali, pastikan pengecatan yang pertama sudah betul-betul kering. Nah, ini sudah mulai mengkilat teman-teman ya, berbeda dengan yang baru. Nah, sekarang kita sambil menunggu yang kering yang di atas, sekarang kita cat pada bagian akar. Nah, jika teman-teman ragu, akar kelapa yang tua itu sebenarnya tidak ada masalah teman-teman ya, jika teman-teman ingin mewarnainya dengan cat atau dengan vernis. Tapi ingat, pastikan bahwa akar itu benar-benar sudah tua. Seperti apa sih untuk membedakan akar yang tua dan akar yang muda? Akar yang tua itu sudah terlihat coklat teman-teman ya, coklat kehitam-hitaman atau coklat tua. Sedangkan yang masih muda itu terlihat agak putih, masih seperti akar-akar tumbuhan pada umumnya. Nah, sudah mulai mengkilat teman-teman ya, sudah seperti warna emas. Dan pastikan tonton sampai habis video ini teman-teman ya, biar teman-teman bisa juga tahu cara dan juga hasilnya teman-teman ya. Jangan lupa bagi yang belum, klik tombol like dan subscribe ya teman-teman, agar channel ini terus bisa berkembang. Channel ini akan terus berbagi tutorial selagi saya membuat bonsai kelapa. Jadi melihat pohon kelapa di kebun mungkin sudah biasa teman-teman ya, tapi melihat pohon kelapa dalam pot tentunya luar biasa. Jangan pandang bahannya teman-teman ya, bahannya hanya pohon hanya buah kelapa tua yang kita rawat sampai seperti ini.
Jadi sudah selesai untuk tahap awal. Untuk tahap awal atau dengan istilah orang itu cat dasar teman-teman ya, itu cat dasarnya sudah selesai dan seluruh bagian atau permukaan luar pada sabut kelapa ini sudah terkena cat. Jadi kita tunggu kering, setelah itu kita lanjutkan pada pengecatan kedua dan ketiga untuk hasil yang lebih maksimal. Teman-teman bisa melihat kan ada sedikit perbedaan setelah dicat teman-teman ya. Nah yang ini kenapa saya belum cat, karena ini masih muda dan yang ini pun masih muda teman-teman ya. Jadi untuk media tanam saya kembali lagi berbagi pengalaman. Saya menggunakan tanah dengan campuran kokopit dan arang abu skam ya, dan pasir. Kalau untuk pasir saya menggunakan pasir sungai. Tujuannya apa? Kita menggunakan bahan-bahan tersebut agar media tanah dalam pot ini tidak mudah padat. Jadi akar akan sangat subur. Jika pertumbuhan akar bagus, maka nutrisi yang diserap oleh akar akan baik juga untuk batang dan daun. Nah, teman-teman sudah kelihatan mengkilat. Nah ini sudah kering teman-teman ya, sudah tidak menempel di kulit, itu sudah kering. Cara ini tadi yang pertama saya cek. Oke, kita lanjut lagi mengecat yang kedua. Pengecatan yang kedua teman-teman, sebenarnya sudah tidak terlalu harus tebal ya, karena yang pertama sudah rata. Jadi kunci ngecat yang sukses itu adalah seberapa rata, merata pengecatan yang pertama. Karena yang pertama sudah cukup merata, nah yang kedua, bagian kedua teman-teman tidak usah terlalu tebal, ini kita cukup merata saja. Karena hanya 2 kali pengecatan sudah terlihat cukup bagus hasilnya. Jadi saya tidak akan melakukan pengecatan yang ketiga. Pengecatan yang ketiga nanti dilakukan apabila warna cat ini sudah memudar.
Oke, selesai teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat hasilnya. Tentunya berbeda ya dengan tampilan awal tadi. Tampilan di pembuka video tadi sudah tentunya bagi pecinta seni, tentunya khususnya pada seni bonsai, dan pada khususnya lagi bonsai kelapa, tentu ini sudah ada tambahan nilai seni teman-teman ya. Jika teman-teman ada yang ingin menjual atau hanya untuk koleksi, dan terus terang kalau saya belum ada pernah melakukan penjualan hanya untuk sekedar hobi dan koleksi, dalam arti kata hanya untuk dibuat sendiri dan dinikmati sendiri teman-teman. Nah, dari sini mungkin terlihat pelepah dan daun masih agak sedikit panjang. Program akar, program daun, dan selanjutnya pewarnaan teman-teman ya. Oke teman-teman, sudah selesai ya. Itulah tadi berbagi tips atau cara bagaimana mempercantik tampilan khususnya bonsai kelapa pada bagian lapisan luar sabut kelapa dan akar. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang nonton. Jangan lupa supportnya, like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan saya terus bisa berkarya, berbagi pengalaman, berbagi tutorial. Dan mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian, mohon dimaklumi. Sampai jumpa ya teman-teman di kesempatan berikutnya. Dan tetap semangat lagi, semangat berkarya. Salam kelapa kerdil. Terima kasih.